Pemirsa, petahana Presiden Amerika Serikat Joe Biden dipastikan tidak akan maju pada Pilpres Amerika Serikat setelah hari Minggu menyatakan mundur sebagai capres. Selanjutnya ia mengendorse Wapres Kamala Harris sebagai capres dari Partai Demokrat untuk melawan capres dari Partai Republik Donald Trump. Setelah pada Pilpres 2016 Trump menghadapi capres perempuan Hillary Clinton, akankah Trump kembali menghadapi capres perempuan di pemilu 2024? Inilah Top Review. Hari Minggu 21 Juli 2024, petahana Presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat Joe Biden mengunggah surat di media sosial X miliknya. Dalam surat itu, Biden mengumumkan mengundurkan diri dari kandidat calon Presiden Amerika Serikat tahun 2024. Selanjutnya, Biden menyatakan mendukung Wakil Presiden Kamala Harris untuk melawan Donald Trump dalam Pilpres Amerika Serikat yang akan berlangsung November mendatang. Surat yang dibuat oleh Joe Biden tanggal 21 Juli kemarin ya, itu ada 8 paragraf. Pertama, beliau mengatakan salam pada seluruh warga negara Amerika Serikat. Paragraf 2, beliau mengatakan Amerika Serikat sedang maju-majunya sekarang. Di paragraf ketiga, beliau mengatakan ekonomi sedang baik, bangsa kita sedang membangun, kemudian banyak terlibat dalam kegiatan kesehatan, kemudian peran rakyat Amerika Serikat itu semuanya ada satu kesatuan. Baru dalam paragraf ke-7 beliau mengatakan terima kasih pada seluruh rakyat Amerika Serikat dan kepada Kamala Harris yang prestasi kerjanya luar biasa. Dan dengan itu ditutup di paragraf ke-8 beliau mengatakan Kamala Harris itu punya kemampuan bekerja sama seluruh masyarakat Amerika Serikat. Pengunduran diri Biden diapresiasi mantan Presiden AS Barack Obama. Obama menyebut mantan wakil presidennya itu sebagai seorang patriot dengan derajat tinggi. Dalam pernyataan tertulis, Obama menilai keputusan ini diambil Joe Biden lantaran Biden sangat memahami kondisi pertaruhan dalam pemilihan ini. Ternyata usia itu tidak bisa bohong. Kita melihat bahwa usia 81 itu tidak bisa dilawan. Kemudian memang terbukti dalam kenyataan Biden sulit bicara, sulit membaca, dan juga sulit dalam menyapa mitra-mitranya. Kemudian yang mengejutkan Biden adalah sebelum penembakan itu sendiri, rating Donald Trump sudah menaik, konon sekitar 80-85%. Kemudian setelah Donald Trump tertembak, itu rating Donald Trump semakin meninggi. Dan juga Biden mungkin melihat bahwa Donald Trump itu mampu memukau masyarakat Amerika Serikat itu lintas generasi, lintas profesi. Jadi saya pikir ada alasan-alasan psikologis dan juga ada alasan-alasan politis yang membuat seorang Biden mengatakan saya hanya akan memimpin Amerika Serikat sampai batas periode sekarang, dan untuk itu saya mempercayakan Kamala Harris untuk menjadi wakil dari Partai Demokrat itu. Calon presiden dari Partai Republik Donald Trump memberikan tanggapan usai Presiden petahana Joe Biden memutuskan mundur dari Pilpres AS 2024. Lewat media sosial Truth Social miliknya, Trump menyebut Biden tidak cocok maju kembali sebagai calon presiden dalam kontestasi Pilpres tahun ini, juga sebagai presiden yang masih menjabat. Trump menilai Joe Biden selama menjabat sebagai presiden AS hanya memberikan berita-berita palsu. Selain itu, Trump juga menyinggung soal kesehatan Biden yang tampak menurun dalam beberapa waktu terakhir. Trump mengatakan ini merupakan keputusan terbaik bagi Partai Demokrat selaku partai pengusung Biden. Biden mengendorse Wakil Presiden Kamala Harris untuk maju sebagai capres dari Partai Demokrat. Jika akhirnya Kamala Harris menjadi bertarung dengan Donald Trump pada pemilu 2024, maka bagi Trump itu akan menjadi yang kedua menghadapi capres perempuan dari Partai Demokrat. Sebagaimana diketahui, pada pemilu 2016, Donald Trump menghadapi capres perempuan dari Partai Demokrat Hillary Clinton. Pada pemilu 2016, Trump mendapatkan 304 suara elektoral, sedangkan Hillary Clinton hanya mendapat 227. Namun, secara popular vote, Hillary mampu meraup 65,8 juta, sedangkan Trump memperoleh 62,9 juta suara. Lalu, bagaimana peluang Kamala Harris menjadi capres dari Partai Demokrat? Keputusannya akan diambil pada konvensi Partai Demokrat 19 Agustus mendatang.
Meski sudah di-endorse Presiden Joe Biden, namun tidak serta-merta Kamala akan diusung Partai Demokrat. Pertama yang menguntungkan Kamala Harris karena delegates yang dipilih untuk Biden-Harris itu masih ada gitu dalam konvensi, sehingga jumlah itu dengan sendirinya pasti akan memilih Kamala Harris. Hanya masalahnya apakah ada perebutan pengaruh dari calon-calon yang cukup kuat seperti Gretchen Whitmer atau Gavin Newsom atau Josh Shapiro dan sebagainya itu tergantung pilihan Kamala Harris, wakil presidennya akan siapa. Tapi kemungkinan besar adalah kalangan yang akan menjadi wakil dari battleground states, yaitu misalnya Pennsylvania, Michigan, North Carolina, dan satu lagi adalah Kansas ya. Andy Beshear itu disebut-sebut sebagai calon wakil presiden. Jadi ada sebagian yang menginginkan adanya kebebasan untuk menantang Kamala Harris, tapi sebagian seperti Joe Biden sendiri menganggap bahwa delegatesnya akan memilih Kamala Harris karena sebetulnya mereka sudah komit untuk memilih Joe Biden. Sekarang masalahnya presiden yang paling berpengaruh terhadap mundurnya Joe Biden yaitu Obama sendiri tidak serta-merta mengendorse Kamala Harris. Jadi kita melihat di sini ada reluctance, ada slow go ya. Mudah-mudahan tidak akan parah dalam pergulatan di konvensi Partai Demokrat di bulan Agustus di Chicago nanti. Kita harus akui konvensi Partai Demokrat itu sedang berjalan saat ini dan anggotanya sekitar 3.000-an, dan untuk bisa menjadi wakil Kamala Harris harus memiliki jumlah suara lebih dari setengah. Jadi walaupun secara intelektual ya seorang Kamala Harris itu tidak diragukan lagi gitu. Usia masih muda, lahir tahun 64. Dia ada wapres ke-49 dari Amerika Serikat dari tahun 2021 sampai saat ini, dan dia adalah wapres pertama dari kulit hitam dan juga turunan Asia. Kemudian beliau pernah menjadi anggota Senat tahun 2017 sampai 2021, Jaksa Agung di negara bagian California tahun 2011 sampai 2017, dan juga dalam debat-debat terakhir melawan Donald Trump, maka seorang Kamala Harris itu mampu mengimbangi. Jadi mampu berpikir double, pertama mempertahankan posisinya sendiri, kemudian mendukung posisi dari Joe Biden yang bersamanya, dan gelar akademiknya cukup tinggi, BA dari Harvard dan LLM dari Hastings College. Namun untuk menjadi wakil dari Partai Demokrat ya tentu saja pesaing-pesaingnya bertambah kan. Misalnya dari Gubernur Michigan Gretchen Whitmer itu seorang wanita, kemudian kelompok pria misalnya dari Gubernur Illinois Mr. Pritzker, kemudian Gubernur dari California Gavin Newsom, kemudian Gubernur dari Pennsylvania Josh Shapiro. Menarik kalau Michelle Obama akan turun, kemudian juga konon saya dengar berita bahwa Hillary Clinton juga akan turun. Ini akan sangat menarik. Ini adalah bukti bahwa pemilihan presiden di Amerika Serikat itu benar-benar berdasarkan intelektualitas, berdasarkan kesetujuan parpol, dan kita lihat masyarakat Amerika Serikat itu sangat logis, di mana calon yang mereka tentukan nanti benar-benar memilih kriteria pemimpin masa depan. Tentu menarik jika Donald Trump akhirnya bertarung melawan Kamala, karena itu akan menjadi pengalaman kedua menghadapi capres perempuan dari Partai Demokrat. Di sisi lain, publik Amerika juga akan berkesempatan memiliki presiden perempuan untuk kali pertama, karena dalam sejarahnya Amerika Serikat belum pernah dipimpin presiden perempuan. Apakah akhirnya Partai Demokrat akan mengusung Kamala Harris? Tunggu pertengahan Agustus mendatang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.